Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis BNI Sekuritas, Maksi Lisyaputra. Selamat pagi Pak Maksi. Selamat pagi, Mas Ikal. Pak Maksi, ini setelah ditutup menguat ya pada perdagangan kemarin, hari ini indeks tadi sempat dibuka menguat ya di antara menguat 0,3 hingga 0,4%. Tetapi tadi tidak lama kembali terkoreksi. Ini apakah cukup menggambarkan pergerakan indeks hari ini akan seperti itu? Ya, memang dalam jangka pendek ini ya, Mas Ikal, indeks memang cenderung segera fluktuatif. Kita melihat kemarin indeks menguat signifikan di atas 2%, karena dia pun PSBB kembali dilakukan, bahkan PSBB total ya, dilakukan oleh Pemda DKI, namun ternyata itu tidak seketat yang diperkirakan semula. Misalnya, di antaranya mal masih tetap beroperasi, namun tetap kapasitas maksimal 50%, lalu mungkin juga ada ojol ya yang masih boleh mengangkut penumpang, dan beberapa hal yang tidak seketat pada waktu PSBB pertama dulu, waktu bulan Maret ya, di saat kita pertama kali mengalami pandemi. Dan di situ nampaknya investor cukup euforia terhadap hal ini, dan kita lihat hampir semua saham mengalami kenaikan ya kemarin. Di antaranya saham-saham perbankan yang memang memiliki kapitalisasi besar, yang tentunya dengan kenaikan signifikan, di antaranya Bank BRI, Bank Mandiri gitu ya, itu mengangkat indeks cukup signifikan. Bahkan kita lihat sektor konstruksi yang selama ini banyak mengalami tekanan, kemarin juga mengalami penguatan yang signifikan juga. Dan kalau hari ini tadi disampaikan sempat menguat dan sekarang mengalami koreksi, kita memang cenderung fluktuatif karena mungkin investor mau kalkulasi profit taking dulu sebentar ya. Walaupun sebenarnya untuk hari ini kita lihat sentimen positifnya masih cukup signifikan ya. Semalam itu Dow Jones naiknya di atas 300 poin karena ada beberapa aksi korporasi ya yang mendorong kenaikan saham-saham di sana, dan juga harapan akan adanya vaksin COVID ini. Karena ternyata AstraZeneca kembali melanjutkan upaya research and development vaksin tahap ketiga. Gitu. Nah, disitulah yang kita lihat cukup memberikan sentimen positif. Walaupun di sisi lain memang indeks Nikkei pada hari ini turunnya cukup signifikan. Kenapa? Terutama karena penguatannya terhadap US dollar. Kita tahu kalau memang yen menguat terhadap US dollar, berarti kan kekuatan ekspor Jepang menjadi melemah ya, karena harga-harganya untuk diekspor jadi lebih mahal. Jadi masih menunjukkan sikap wait and see ya untuk investor ini. Ya betul ya, jadi fluktuatif dulu ya. Nah ini Pak Maksi, ini data rilis neraca perdagangan akan dirilis hari ini. Ini dampaknya akan sesignifikan apa? Ya lumayan. Biasanya begini ya, dampaknya untuk hari ini ada, tapi biasanya nanti akan lebih terasa besok. Dan kita perkirakan memang konsensus itu sekitar 2,6 miliar US dollar ya, trade balance-nya. Ya kita berharap itu akan tercapai ya gitu. Untuk BI sendiri yang akan juga mengadakan rapat Dewan Gubernur ini bagaimana dampaknya? Ya, kalau memang rapat Dewan Gubernur kan terakhir kita 7 days repo rate di 4% ya, Mas Ikal ya. Kita melihat nampaknya untuk minggu ini Bank Indonesia masih akan menahan sikapnya ya, maksudnya di 4%. Karena apa? Karena kan sekarang memang rupiah memang juga lagi cenderung lemah nih, seperti menembus 14.900-an gitu ya. Nah, karena kalau misalnya nanti rupiah 7 days repo rate diturunkan lagi, itu takutnya nanti akan semakin menurunkan daya tarik rupiah dibandingkan mata uang asing. Jadi walaupun di sisi lain memang penurunan suku bunga itu memang perlu untuk kembali menggairahkan dunia usaha. Jadi di sini kalau kami perkirakan bisa jadi Bank Indonesia itu akan menurunkan lagi suku bunga di kuartal depan atau kuartal keempat. Nah kita kalau dari faktor eksternal sendiri, ini Federal Reserve kan pada pertengahan bulan ini 15-16 September ya 2020 ini akan mengadakan FOMC meeting. Nah ini pengaruhnya terhadap pergerakan IHSG seperti apa? Kalau FOMC memang cukup signifikan, cuma kita sudah memperkirakan bahwa FOMC ini sudah menyampaikan bahwa sikapnya dalam menerapkan kebijakan bunga rendah ini akan berlangsung lama. Jadi mungkin sampai setahun atau 2 tahun lagi. Jadi nampaknya masyarakat melihat FOMC meeting ini ya itu menjadi tambahan berita saja ya. Pengaruhnya mungkin ada tapi tidak terlalu signifikan. Sekarang ini investor global lebih mencermati bagaimana perkembangan kasus COVID. Apalagi nampaknya kasus COVID ini masih semakin terus melonjak ya. Di mana kalau ada berita seperti AstraZeneca yang terus mengembangkan vaksin ya, itu akan memberikan sentimen positif sekali terhadap pergerakan indeks secara keseluruhan. Yang itu juga tadi saya sampaikan bagaimana akhirnya Dow Jones juga
naiknya tinggi sekali pada semalam. Nah tadi juga Pak Maksi sempat menyinggung kinerja perbankan sendiri yang kemarin juga sempat melesat ya, hampir nyaris 2%. Nah ini untuk hari ini seperti apa? Kalau kita lihat memang hari ini perbankan kita masih bisa sideways ya harga sahamnya karena memang naiknya sudah cukup signifikan tuh, sudah sekitar hampir 5% kemarin. Karena sebenarnya perbankan kita ini menghadapi tantangan yang berat ya di tengah pandemi ini Mas Ikal. Karena debitur-debiturnya banyak mengajukan restrukturisasi dan akibatnya juga para perbankan juga harus mencadangkan atau membentuk provision yang cukup tinggi juga. Namun ada kabar baiknya bahwa ternyata mulai pada bulan Juli Agustus ini kredit sudah mulai meningkat. Permintaan kredit sudah mulai meningkat. Walaupun kita tidak bisa mengharapkan permintaan kredit akan setinggi tahun lalu. Karena memang kondisi pada tahun 2020 ini cukup anomali dibandingkan tahun sebelumnya. Namun paling tidak perbankan berupaya untuk bagaimana untuk lebih mengaktifkan kolektibilitasnya dan juga aktif untuk melakukan restrukturisasi untuk menekan jangan sampai terjadi peningkatan kredit bermasalah yang sangat signifikan lagi nanti ke depannya. Oke Pak Maksi, ini untuk rekomendasi saham di kondisi seperti ini apa saja yang Anda rekomendasikan? Kalau kita tahu kemarin juga investor asing juga melakukan net buy di saham-saham yang sebetulnya bonyok begitu kan. Ini untuk rekomendasi ini bagaimana? Nah, kalau rekomendasi kita sih masih ke beberapa saham perbankan ya seperti Bank BRI, Bank Mandiri gitu ya. Lalu juga kalau saham telekomunikasi bisa ke TLKM, Telkom, lalu juga XCL. Lalu kalau untuk di bidang sektor konstruksi kita diantaranya bisa melihat ke Wika ya. Wika yang juga masih cukup ini dibandingkan konstruksi yang lainnya walaupun memang saham sektor konstruksi sekarang menghadapi tantangan yang sangat berat ya di tengah pandemi ini karena mereka kontrak-kontrak barunya itu mengalami penundaan. Lalu juga untuk retail kita bisa melihat ke MAPI, lalu juga ke ini ya Ramayana juga bisa di-collect. Oke, soal pertambangan bisa ke aneka tambang ya di tengah harga emasnya sekarang terus naik. Oke, terakhir Pak Maksi ini IHSG bergerak di level support resisten berapa? Kita kirakan bisa di antara support 5110 sampai ke resistance 5230 Mas Ika. Oke, baik. Jadi kalau ke 6.000 sepertinya jauh ya? Waduh, kalau 6.000 masih jauh. Bahkan begini Mas Ika ya, sekedar informasi bahwa BD Sekuritas sendiri memperkirakan akhir tahun ini itu kita perkirakan ke 5550. 5550, oke. Iya, sampai dengan akhir tahun. Oke, baik. Terima kasih Pak Maksi atas waktunya. Oke. Ya, terima kasih. Baik.